Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,23 triliun dolar atau naik sekitar 0,4%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.700-an, Ethereum 1.788, BNB 297, Cardano 0,56, XRP 0,39, Solana 38, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,08 dolar. So, per hari ini kita melihat market sedikit hijau gitu ya, kenaikannya kisaran 0, sekian persen hingga kurang lebih ada yang 3%. Top performernya hanya Solana. Sisanya cuma naik 0, sekian persen sama 1% guys. Solana cuma naiknya 3,24% ke 38,05 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin long-term holders begin distribution which preceded Bitcoin price bottoms. Dan di sini ada dua data ya menurut saya yang cukup penting untuk kalian tahu. Yang pertama adalah ini. Long-term holder SOPR, dan ini adalah simple moving average 30-nya. Nah, kalau kalian perhatikan, setiap kali kita masuk ke bear market, itu biasanya fase-fase terakhirnya adalah para long-term holder atau para pemegang jangka panjang itu sebagian ada yang terkapitulasi, atau long-term holder juga sebagian ada yang menyerah dan jualan dalam keadaan yang loss. Nah, kalau kalian perhatikan, ini adalah garisnya ya. Ini garis netralnya di sini satu. Ketika SMA-nya di atas area ini, SMA itu yang warna kuning guys. Ketika SMA-nya di atas garis satu ini, berarti para long-term holder jualan dalam keadaan profit. Sedangkan kalau misalnya kita berada di bawah angka 1, maka berarti long-term holder itu jualan dalam keadaan yang loss. Nah, ini bisa diasumsikan juga bahwa ketika long-term holder menjual dalam keadaan loss, itu biasanya kita sudah masuk ke fase kapitulasi akhir. Oke, ini terbukti di dua cycle sebelumnya. Pertama di sini, kalau kalian perhatikan, kita masuk ke fase kapitulasi terakhir di bear market ketika long-term holder juga udah start jualan dalam keadaan yang loss. Gitu ya. Jadi nggak hanya para short-term holder dan newbie saja guys yang akhirnya menyerah karena market terus-menerus sideways, tapi kadang-kadang ketika kita udah masuk fase akhir bear market, para long-term holder yang supposed to be menjadi diamond hands juga sebagian ada yang mulai kayak oke deh, udah saya nyerah, capek gitu nunggunya, saya jualan aja. Nah, biasanya ketika hal tersebut sudah terjadi, maka itu adalah pertanda bahwa bear marketnya sudah hampir selesai gitu. Tapi ini datanya secara historis ya. Pertama di sini kalau kalian perhatikan, kita mendapati long term holder menjual dalam keadaan loss selama berbulan-bulan guys. Sebelum pada akhirnya kita building lagi momentum ke atas dan kita mencapai cycle yang baru. Nah, di cycle 2017-2018 juga sama. Kita ketika mendapati drop di sini dan kita melihat long term holder juga mulai start jualan dalam keadaan loss, itu udah menandai bottom dari bear market pada saat itu. Hal yang sama juga terjadi di 2020 ketika terjadi crash yang disebabkan oleh COVID-19. Kita juga melihat ada sebuah koreksi besar yang terjadi dan melihat long term holder juga sebagian ada yang terkapitulasi atau menjual dalam keadaan yang loss, dan kemudian kita start lagi rally ke atas. Nah, untuk sekarang kita baru sedikit ya guys menembus ke bawah area ini, yang bisa kita asumsikan juga bahwa bisa jadi kita masih mempunyai sedikit ruang untuk drop ke bawah, untuk melihat para long term holder juga udah start untuk kehilangan kesabaran dan kemudian terkapitulasi, dan biasanya ya itu adalah saat-saat yang terbaik untuk melakukan akumulasi gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat ke bawah lagi, ini adalah data yang menunjukkan net transfer volume from end to exchange. Jadi ini adalah transfer keluar maupun masuk ke exchange. Nah, kalau misalnya dihitung ya, dari bulan November hingga sekarang, itu ada sekitaran minus 23.283 Bitcoin. Jadi overall, kalau kita rata-ratakan, dalam beberapa bulan terakhir, itu transfer masuk dan keluar dari exchange itu masih kebanyakan yang keluar. Artinya apa? Masih ada sekitar net flow keluar minus 23.000. Kalau kita kurangkan ya,
antara yang ditarik keluar dengan yang dibawa masuk. Jadi yang lebih banyak itu adalah yang ditarik keluar sebanyak 23.286 Bitcoin. Jadi bisa kita artikan juga bahwa memang sampai sekarang juga kita masih melihat fase akumulasi terus-menerus terjadi. Gitu ya. So, itu adalah artikel yang pertama. Nah, yang kedua, ini juga sebenarnya berhubungan ya dengan yang tadi kita lihat. Dikatakan oleh On-Chain College di sini, interesting to note that the percentage of Bitcoin supply held by new holders 0 to 6 months dipped to the lowest level ever during the January 22 crash. Jadi sekarang kita melihat para short-term holder itu berada di angka yang sangat amat rendah. Gitu ya. Itu di angka 23,1%. Ini bisa diartikan apa? Bahwa the Bitcoin holder base is stronger than ever. Oke? Alias para holder sekarang itu terlihat sangat kuat. Para long term holder ya guys. Kemudian yang kedua, retail dan new investor itu udah lama semuanya pada terkapitulasi. Ini ditunjukkan di data ini. Bahwa orang-orang yang membeli kurang lebih baru 0 sampai 6 bulan, alias baru kurang lebih setengah tahun nge-hold Bitcoin-nya, itu rata-rata sudah ngejual semua guys. Hanya tersisa 23,1%. Sisanya itu udah para long term holder semua. Ini juga ya kita bisa lihat dari data yang tadi gitu ya, bahwa sekarang itu yang jualan bukan lagi short term holder, tapi bahkan sudah ada sedikit long term holder yang jualan dalam keadaan yang loss. Karena retail holder itu udah rata-rata pada hilang gitu guys. Para newbie itu rata-rata udah panikan, kemudian udah kayak teriak-teriak gitu ya, Bitcoin itu scam, Bitcoin itu bakalan ke nol, Bitcoin itu Ponzi, dan mereka sesegera mungkin keluar dari market karena mungkin mereka belinya di pucuk. Belinya 69.000, jualnya di 30.000. Ya karena mereka frustrasi gitu kan, karena kehilangan banyak sekali uang, apalagi kalau mereka-mereka yang beli di altcoin, ya otomatis wajar saja sebenarnya guys, mereka merasa agak frustrasi gitu ya, karena mungkin mereka belum terlalu mempelajari apa itu cycle di cryptocurrency. Mereka hanya masuk karena mendengar kata-kata orang bahwa kripto itu bakalan naik terus, kripto itu adalah aset terbaik dan lain sebagainya. Lalu tanpa ada analisa lebih lanjut mereka langsung masuk ke market, dan itu adalah biasanya yang cukup menjebak gitu. Dan sayangnya tentunya orang-orang yang biasanya masuk hanya karena alasan-alasan tersebut biasanya tidak akan bertahan lama di dunia kripto. Oke? Walaupun kriptonya naik, mereka kemungkinan juga tidak akan bertahan lama. Kenapa guys? Karena mereka nggak tahu harus keluarnya sebenarnya di mana gitu. Karena mereka nggak mempelajari cycle-nya. Mereka hanya taunya pengen cuan doang. Jadi ketika udah cuan dikit, mereka langsung keluar biasanya. Jadi kalau misalnya kalian berinvestasi di dunia kripto, pastikan dulu guys, kalian pelajari cycle-nya, kalian pelajari teknologinya. Kenapa sih saya harus nge-hold barang ini jangka panjang? Supaya baik naik maupun turun, kalian bisa nge-hold jangka panjang. Gitu ya. Weak hands itu nggak hanya ketika kita turun ya guys. Weak hands itu bisa jadi juga ketika kalian naik, baru naik sedikit, kalian juga udah jualan gitu. Kenapa? Karena biasanya kalian tidak mempunyai suatu keyakinan gitu bahwa Bitcoin bisa terus-menerus naik, dan kalian nggak tahu itu harus keluarnya di sebelah mana. Kalian nggak pelajari hal tersebut. Gitu ya. Jadi selagi sekarang Bitcoin dalam keadaan yang sangat membosankan dan kemungkinan besar kita sudah di bear market, ya luangkanlah sedikit waktu kalian gitu ya untuk mempelajari sedikit lebih tentang apa yang kalian investasikan, supaya secara mental juga kalian akan lebih kuat gitu ya. Dan yang terakhir, ini sebenarnya bukan field of expertise dari saya ya. Ini bukan bidangnya saya, tapi saya pengen bahas saja. Tapi ini adalah perhitungan berdasarkan Elliott Wave gitu ya. Dan kalau misalnya ada kesalahan, dan kalau misalnya teman-teman yang juga penggemar Elliott Wave mempunyai pandangan yang berbeda, ya feel free untuk kasih saya komentar gitu. Siapa tahu saya juga mempelajari hal-hal baru dari kalian. Tapi kalau dari Proof of Steve, dia mengatakan perhitungan dia seperti ini guys. Ini dimulai dari cycle 2011 ya. Ini adalah wave pertama menurut dia, kemudian wave kedua, wave ketiga, wave keempat, dan wave kelima. Seperti yang kalian ketahui juga bahwa di Elliott Wave itu penyelesaian wave-nya itu biasa 5 ya. 1 sampai 5 baru kita mendapati ada koreksi, 2 wave, baru kita lanjutkan lagi ke cycle yang baru. Nah, menurut dia, kita sekarang itu masih di wave keempat gitu guys.
perhitungannya wave pertamanya berada di sini, di top bull cycle tahun 2017 kemarin. Duanya adalah dari bottom bear market di tahun 2019. Kemudian wave ketiganya adalah ketika kita nyentuh ke area 69.000 kemarin. Kemudian wave keempatnya adalah sekarang, gitu ya. Dan menurut si Proof of Steve, kita kemungkinan masih mempunyai wave kelima, alias wave terakhir sebelum kita benar-benar masuk ke bear market dan kembali mengulang dua wave correction seperti ini. Oke, dan dia juga ada melakukan perhitungan gitu ya, dari jangka waktunya, dari cycle ke cycle. Semakin lama kalau kalian perhatikan, itu juga semakin panjang cycle-nya. Jadi, ini juga sedikit mendukung teori lengthening cycle, yang pernah kita bahas juga beberapa bulan sebelumnya. Dimana kita melihat dari waktu ke waktu, karena volatilitas juga semakin rendah, kemudian market cap-nya semakin besar, akan sangat sulit untuk bergerak, lebih sulit untuk digerakkan. Jadi, dari cycle ke cycle, banyak sekali atau ada sebagian analis mengatakan kita kemungkinan akan melihat cycle itu semakin panjang, gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat secara data historis, memang hal tersebut tercerminkan gitu, bahwa yang pertama kali kita melihat ada 11 bulan sebelum kita masuk ke sebuah bear market, kemudian cycle berikutnya kita mendapati ada 29 bulan, kemudian di sini cycle ketiga 49 bulan, dan kalau misalnya cycle 4, ya otomatis harusnya juga lebih panjang lagi gitu ya. Dan sekarang kita udah 63 bulan. Yang sebelumnya itu terakhir 49 bulan. Kalau kita hitung ya, kurang lebih itu dari cycle ke cycle, dari cycle 2011 ke 2013 di sini, kita mengalami peningkatan sebesar 42%. Di sini juga kurang lebih sudah 42%. Gitu ya. Jadi itu adalah mungkin data yang cukup menarik dan bisa jadi membantu kalian, yang membawa manfaat untuk kalian. Kalau misalnya kalian yang pengguna Elliott Wave, apakah kalian setuju dengan hitungan ini? Ataukah kalian mempunyai pandangan yang berbeda? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita bakalan masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. So, hari ini kita masih melihat Bitcoin struggling gitu guys, untuk kembali naik dan building momentum ke atas. Kita melihat volume juga masih sangat kecil dari Sabtu kemarin. Sekarang kita berada di area 29.700-an. Dan satu hal yang di daily chart mungkin jarang sekali dibahas orang adalah bahwa sebenarnya kita ada mendapati semacam bullish divergence di sini ya. Ini adalah lower low, sedangkan kalau misalnya kalian lihat di chartnya, ini adalah higher low gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari data historis, sebenarnya divergence di daily chart itu sangat powerful ya guys. Terakhir kali kalau kalian perhatikan, ada divergence yang sangat masif itu terjadi ketika kita berada di top di sini. Oke, dimana kita membentuk higher high, tapi di indikatornya kita membentuk lower high, dan ini menyebabkan kita kembali drop ke bawah. Oke, jadi itu adalah divergence gede yang terakhir. Di sini juga sama, kalau kalian perhatikan, pertama di sini ya, ini kita membentuk sebenarnya lower low. Oke, tapi di indikatornya sudah jelas-jelas membentuk higher low, dan pada akhirnya kita rally. Di sini juga sama, kita mulai start building momentum, namun di RSI-nya kita melihat ada bearish divergence, sedangkan di harganya terus-menerus membuat higher high, dan pada akhirnya kita mendapati sebuah koreksi besar. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat secara data sebenarnya untuk divergence di daily chart Bitcoin itu cukup powerful ya. Dan saya juga masih tetap expect gitu ya, bahwa relief rally-nya itu masih akan ada gitu guys. At least masih akan nyampe ke 33 sampai 34. Tapi antara gitu ya, kita akan menyentuh area tersebut sekarang, oke, ataukah kita akan menjemput dulu para orang-orang yang long di sekitaran sini, oke, untuk mungkin mengulangi pattern yang mirip dengan yang terjadi di sini, ya kan, dimana kita membuat back out kemudian drop untuk menjemput orang-orang yang buy di sekitaran sini, kemudian kita baru naik lagi. Hal yang sama juga bisa terjadi di sini, dan kita kemungkinan akan kembali menuju ke sekitaran area 34 sampai 36.000 dolar. Oke. Dan dari situ kita baru akan ngelihat lagi apakah kita sudah benar-benar di bottom, ataukah kita masih akan drop lagi. Dari price actionnya kemungkinan nanti akan tercermin gitu ya. Jadi untuk sementara kita masih harus ngelihat dulu apa yang akan terjadi berikutnya. Nah, kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, mungkin lebih jelasnya di chart yang satu ini ya. Kemarin itu kita mendapati ada bearish flag gitu ya, dan kemudian kita drop, dan kali ini kita kembali mendapati bearish flag guys. Oke, dan ini sebenarnya secara teori adalah pattern bearish gitu ya. Dan ketika kita misalnya breakdown dari bearish flag ini, maka kemungkinan besar kita akan kembali at least nge-revisit area
support di sini yang berada di sekitaran 28.600-an gitu ya. Sekarang sebenarnya kalau kalian lihat di 1 hour chart kita udah start untuk building bullish divergence ya, dimana kita udah mendapati semacam lower low di sini, tapi di indikatornya kalian mendapati higher low. Jadi itu adalah bullish divergence-nya, namun untuk sementara secara price action tentunya kita masih melihat Bitcoin membuat pattern bearish continuation. So saya masih bisa melihat Bitcoin untuk drop lagi satu kali di sini. Oke, kemungkinan untuk kembali membuat satu lower low baru, dan saya masih expect kemungkinan kita akan melihat bullish divergence-nya terus terdevelop, dan dari sini mungkin kita akan mendapatkan sedikit bounce lagi. Oke, jadi ini adalah yang saya expect sekarang gitu ya. Jadi untuk sementara mungkin minggu kita nggak bakal mendapatkan pergerakan yang terlalu berarti. Mungkin baru besok lagi kita bisa melihat volatilitas sedikit kembali. Dan next movement yang saya expect adalah kemungkinan kita membuat satu lagi lower low gitu ya. Dan kalau kita terus membuat price action seperti ini, dimana kita mendapati penurunan yang terus merangkak ke bawah seperti ini juga sebenarnya kalau kita zoom out merupakan pattern korektif gitu ya, dan bisa jadi membentuk semacam falling wedge. Oke, dan ini bisa berarti kita juga akan mempunyai kesempatan untuk kembali naik ke atas gitu ya. Nanti tergantung price actionnya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita mendapati dropnya dalam bentuk yang sangat impulsif, oke, kemudian langsung break seperti yang terjadi di sini, oke, kita langsung breakdown di bawah trendline-nya di sini. Kalau kita juga break langsung seperti ini dan kita kemudian consolidate kembali nge-retest area ini, maka ini adalah potensi bagi saya untuk melakukan short, karena seperti yang sudah saya sampaikan, kalau misalnya kita udah mampu break dari trend ini, kemudian sekaligus break dari area di sini, menurut saya tidak akan ada lagi halangan bagi Bitcoin untuk kembali nge-retest area lower low sebelumnya di sekitaran 25.400-an. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.